Harpa, Yolanda, Indra, Rahel, Laura, Jesse, boleh yuk. Nih ada Calvin. Halo Calvin. Lagi udah ya, baru. Diajak ya teman-temannya untuk apa? Ibadah bareng. Halo teman-teman semua, selamat hari Minggu. Terima kasih yang udah datang di ibadah online PT kali ini. Sebelum kita mau mulai ibadah, aku mau nyapa teman-teman nih yang belum on cam, Yolanda, terus Calvin, Harpa, Rahel, Laura, boleh on cam yuk. Kak, kita mulai ibadahnya langsung. Iya, mulai aja, Cak. Tata tertibnya. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah PT online kali ini, kita bakal lihat tata tertib ibadah yang kita jalanin. Yang pertama, boleh siapin Alkitab dan berpakaian rapi supaya kita menghadap Tuhannya diterima oleh Tuhan, atau menghadap Tuhannya boleh berpakaian rapi dan siapin Alkitabnya. Yang kedua, Zoom ID-nya boleh diganti dengan nama atau sektor, contohnya aku Caca strip 7 atau sektor 7. Yang belum diganti boleh diganti ya. Terus yang ketiga, teman-teman boleh untuk mute mic-nya selama ibadah berlangsung, kecuali ada sesi tanya jawab, boleh nanti mute-nya di on. Selanjutnya, teman-teman diharapkan untuk on cam saat ibadah berlangsung dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah. Selanjutnya, kalau misalkan ada rekaman atau suara yang kurang jelas atau putus-putus gitu, boleh langsung ditulis di kolom komentar di bawah ya. Yang terakhir, jika teman-teman ada yang mau doain di PT kali ini, boleh juga tulis di kolom komentar. Sebelum kita mulai ibadah, kita nyanyi latihan lagu dulu. Ya, teman-teman. Yang pertama, lagu Menghadap Tuhan dari KJ 337,
bait 1 dan 2, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung berhenti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Yang kedua, lagu Masuk Firman dari KJ 184, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau aku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yang selanjutnya, nyanyian respon firman dari KJ 453, bait 1 dan 2, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia
nyanyian lagu persembahan dari NKB 133, bait 1 dan 2, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau turun pun memang. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbeli. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Yang terakhir, nyanyian penutup dari PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Nah, itu tadi lagu-lagu yang bakal kita nyanyiin selama ibadah. Mari kita mulai ibadahnya langsung ya. Teman-teman yang belum bersaat teduh, boleh dipersilahkan untuk bersaat teduh. Amin. Nyanyian menghadap Tuhan dari KJ 337, bait 1 dan 2, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang
Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di pagi hari ini, sehingga kami bisa berkumpul di ibadah PT online kali ini. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kali ini, supaya bisa berjalan dengan lancar, tanpa kurang suatu apapun. Bagi teman-teman yang belum join, Tuhan boleh ketuk hati teman-teman untuk mengikuti ibadah PT online kali ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau baca Mazmur. Sebelumnya nanti aku bakal minta teman-teman buat bacain bareng sama aku ya. Tapi sebelumnya kita buka dulu dari Mazmur 28 ayat 6 sampai 7. Boleh dibuka ya. Aku mau minta Jevon deh buat bacain bareng. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar. Tunggu dulu. Nanti Jevon baca yang tercetak ke dalam, nanti baru aku tercetak keluar. Oke. Tuhan perisaiku. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar Suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Padanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyian aku bersyukur padanya. Terima kasih ya Jevon udah mau bacain bareng. Selanjutnya kita nyanyi masuk firman dari KJ 184, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Agak burem ya. Oke, shalom adik-adik semua. Sebelum kita membaca Alkitab, kita buka dulu Alkitab kita. Udah disiapkan? Oke, kita berdoa dulu ya. Nanti pasalnya aku kasih tahu. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini, di rumah kami masing-masing, walaupun di rumah masing-masing, tapi kami tetap bersemangat Tuhan untuk beribadah, tetap bersemangat untuk bersekutu, dan tetap semangat untuk selalu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sertai hati kami, sertailah aku juga Tuhan yang membawakan firman-Mu, supaya apa yang aku bawakan itu juga bisa membuat adik-adik layan pada hari ini mengikuti firman-Mu dan menerapkannya di kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapak, tutup bungkus kami semua dalam Roh Kudus-Mu saja, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, pembacaan Alkitab kita dari Roma 3 ayat 21 dan 30 sampai 31. Boleh dibuka dulu. Aku minta tolong dong untuk yang baca. Bentar ya. Laura, halo Laura. Halo Laura. Iya, Kak. Baca bareng-bareng ya. Aku sama kamu boleh on cam Laura. Kita baca bareng-bareng biar di spotlight.
Dan aku minta 2 orang karena kita bacanya banyak nih. Jadi kita ganti-gantian. Jadi kita bertiga sama Yuke. Halo Yuke. Ya Kak. Aduh, kok nggak nemu-nemu ya? Ada nggak Roma? Roma 3. Tunggu, bentar. Ya, aku tungguin. Boleh. Laura udah dapet, Laura? Halo Laura, udah dapat? Belum, Kak. Ya, aku tungguin ya. Roma 3, ayat yang ke-21 sampai 31. Yuka udah dapat, Yuka? Yuka udah dapat, Yuka? Iya. Oke. Udah ya, Yuka? Laura udah, Laura? Udah, Kak. Oke, boleh on cam Laura biar diituin. Nah. Oke. Aku baca yang pertama, Yuke yang kedua, aku 21, Yuke 22, Laura 23, begitu seterusnya ya. Aku, Yuke, Laura. Aku, Yuke, Laura gitu. Oke? Oke. Paham ya? Aku duluan ya. Pembacaan Alkitab kita dari Roma 3, 21 sampai 31, manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang, ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25, karena Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, dan dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. 26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Yang ke-27, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. 29, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Yang benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. 30, artinya kalau ada satu Allah yang akan dibenarkan, baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. 31, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Terima kasih untuk Yuka dan Laura. Kak. Oke. Perikop kita adalah manusia dibenarkan karena iman. Untuk yang minggu lalu, pembahasannya adalah, kalau kita boleh review sedikit ya, membedakan antara gereja mula-mula dan juga gereja yang masa kini. Terus juga kita sebagai pengikut Kristus juga diminta untuk bagaimana kita menjadi seorang pendamai gitu. Seorang yang bisa membawa damai sejahtera untuk di lingkungan kita.
lingkungannya itu maksudnya di sekolah, di gereja, dan di rumah kita juga kayak gitu. Terus juga kita bagaimana caranya kita melakukan hal itu gitu. Terutama sebagai kita membawa damai sejahtera, yaitu dengan cara kita harus sering-sering seperti ikut bersama Tuhan gitu. Kita harus dengar-dengar sama Tuhan. Misalnya seperti apa? Misalnya kayak kita bersekutu, kita berdoa, kita membaca Alkitab seperti itu. Jadi ketika kita membangun relasi itu bersama Tuhan, jadi kita bisa menjadi seorang pendamai yang membawa damai sejahtera untuk di lingkungan kita sekitar, begitu. Dan yang sekarang ini adalah minggu ini, sekarang kita belajar khotbahnya tentang Tuhan menyelamatkanku, memerdekakan negeriku, gitu. Jadi di perikop Alkitab kita, manusia dibenarkan karena iman, gitu. Karena pada saat zaman itu, zaman Roma pada saat itu, ini kan Roma ditulis oleh Paulus ya. Paulus ini menulis kitab Roma ini dikarenakan pada saat itu di Roma banyak sekali membahas tentang dosa, dan juga manusia dibenarkan di hadapan Allah karena apa? Karena pada saat itu di Roma itu terjadi konflik dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok Kristen Yahudi yang mengikuti hukum Taurat. Jadi menurut dia, jika kita ingin selamat, kita harus fokus, kita harus mengikuti hukum Taurat. Karena hukum Taurat ini yang dibenarkan oleh Allah. Dan kelompok yang kedua ini adalah orang Kristen tapi non Yahudi yang bukan tidak percaya hukum Taurat, tapi mereka menganggap hukum Taurat itu ada, tapi bukan sebagai jalur keselamatannya dari Allah gitu. Karena menurut mereka masih mempertanyakan bahwa memang apakah benar gitu keselamatan itu hanya di hukum Taurat. Di ayat yang ke-9, mungkin perikop sebelumnya dijelasin nih. Aku bacain ya yang ke-9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi gitu. Jadi kita itu adalah manusia berdosa. Jadi Paulus mengingatkan bahwa keselamatan itu bukan berasal dari apa yang kita anut, apa yang kita pikirkan itu benar, itu salah. Ayat yang 10 juga ditegaskan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada. Kalau boleh kita baca juga di ayat ke-20. Ayat ke-20 ya. Sebab tidak ada seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Contohnya hukum Tauratnya itu jangan membunuh. Jadi dulu pembunuhan kan antara Kain dan Habel kalau nggak salah. Terus juga jangan berzina, terus juga hormat pada orang tua. Kita masih pada bandel dengan orang tua, tidak nurut dengan orang tua. Terus jangan membuat patung menyerupai Allah, kita sembah. Manusia pada zaman itu menyembah patung tersebut gitu. Rasul Paulus mengingatkan juga hukum Taurat itu berguna untuk menunjukkan bagaimana manusia pada zaman itu. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Mengingatkan bahwa zaman itu Allah itu menginginkan bahwa hukum Taurat itu untuk cerminan bahwa Allah itu mau manusia itu seperti ini gitu, hukum Tauratnya. Ternyata berkembang zaman malah hukum Taurat itu yang landasan dosanya manusia seperti itu. Jadi makanya di Perjanjian Baru Allah menurunkan Tuhan Yesus, menentukan Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatannya.
Lewat apa? Lewat pengorbanan. Pengorbanan di mana? Di kayu salib. Paulus juga menegaskan bahwa iman itu datang terlebih dahulu, lalu dibarengi oleh ketaatan. Jadi kita harus berbuat baik dulu, berbuat baik itu kepada Tuhan, baru kita bisa taat kepada Dia. Jadi banyak orang yang taat, tapi kita suka, sepertinya contohnya, kita mungkin berdengar-dengaran, mungkin kita tiap hari ke gereja, tapi di luar gereja kita mungkin bisa aja berbuat kelakuan yang dalam tanda kutip itu kelakuan yang kurang baik. Itu namanya itu namanya perbuatan baik dulu baru iman. Seharusnya kan iman dulu baru berbuat baik. Jadi karena kita punya iman, jadi kita bisa melakukan hal-hal baik pada lingkungan kita sekitar gitu. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa Allah telah menginginkan kita semua itu percaya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang telah ibaratnya dikodratkan untuk kita, supaya kita diberikan keselamatan oleh Allah. Karena Allah ini kan dulu itu sempat bilang dia menyesal untuk menciptakan manusia, karena manusia ini dosanya itu udah terlalu banyak ya. Makanya dulu itu ada air bah, ada kota-kota dihancurkan dan lain-lainnya. Tuh. Ini kita ngomongin iman juga ada di ayat 21, 22 dan 23. Gitu ya. Mungkin bisa dibaca di rumah masing-masing gitu. Karena Paulus yang tadi aku bilang menyatakan bahwa keselamatan itu dari Allah sendiri, tetapi bukan dalam hukum Taurat, melainkan dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Itulah kebenaran sesungguhnya. Itu di ayat 21 sampai 23. Tidak ada satu orang pun yang dapat menaati sesempurna hukum Taurat gitu. Malah banyak orang yang berbelok karena menganggap seperti penasaran hukum Taurat. Bagaimana sih kita melakukan hukum Taurat ini gitu. Ternyata manusia tidak ada yang sanggup melakukan itu 100%. Gitu. Malah semakin dia ingin menyempurnakan hukum Taurat itu, semakin juga kegagalan dan banyak kali mengakui bahwa itu adalah dosanya dia. Misalnya ya, aku punya contoh ilustrasi cerita. Kita misalnya kita dari Indonesia mau ke Amerika, kita menyeberang Samudra Pasifik, ya kan? Habis itu kita melakukan usaha untuk penyeberangan itu dengan usaha kita sendiri tanpa bantuan apapun, dan kita punya peralatan di seadanya. Apakah kita bisa menyeberangi Samudra Pasifik itu dengan cara sesimpel itu? Itu tidak mungkin, itu sangat mustahil. Itulah sama aja dengan keselamatan. Keselamatan kalau kita cuma sekedar mengandalkan hukum Taurat aja, kita tidak bisa diberikan keselamatan itu secara penuh. Karena Paulus juga menegaskan bahwa karena ada Tuhan Yesus, kita memiliki hukum Taurat itu dengan cara gratis. Tuhan Yesus mau hadir, mau mati, dan mau mengorbankan dirinya bagi manusia semua gitu. Bukan pada zaman itu aja, tapi sampai zaman sekarang, sampai kedatangan Tuhan Yesus pada nantinya. Siapa saja yang mau menerima, siapa aja yang mau percaya sama Tuhan Yesus, udah pasti akan menerima semua anugerah keselamatannya. Itu. Terus juga aku punya kompilasi video nih. Ada video, boleh diputerin Kak Jere? Yang pertama, yang ARR. Tolong ya, kita lihat ya sama-sama ya. Ini Tuhan Yesus, ini dosa,
Dan ini kita. Dosa masuk ke kita. We say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Dan kita bercampur dengan dosa itu tersebut. Kalau Tuhan Yesus yang masuk ke kita karena udah kita berdosa, kita kembali putih lagi, bersih lagi. Dan dosa masuk ke Tuhan Yesus, dosa itu yang tidak masuk ke Tuhan Yesus, malah Tuhan Yesus tetap bersih. Dan ketika Tuhan Yesus masuk ke dosa, malah dosa itu menghilang dan bersih. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah, mungkin ini videonya udah pernah dilihat ya, tapi ini pas gitu untuk khotbah hari ini, karena keselamatan itu berasal dari Tuhan, karena iman, karena jasa kebaikan dari Dia gitu. Dan juga sehingga perbuatan baik kita adalah ungkapan syukur kita atas anugerahnya Tuhan. Terus juga ini kan kita besok kan 17 Agustus ya. Aku juga punya video lagi, video yang kedua. Like aja deh. Ini agak lama sih. Ditonton ya. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan Parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum Pergerakan Nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Weddiodiningrat, tokoh pergerakan nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik. Sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada, BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Das Indies, Jakarta, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba.
Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan hikmat. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka." Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Oke, itu video singkat dari Indonesia merdeka. Gitu. Jadi kesimpulannya dalam video itu adalah sama seperti kemerdekaan Indonesia gitu. Karena pada saat itu lamanya penjajahan dan atas bersamanya para perjuangan rakyat Indonesia yang membuat Indonesia itu merdeka, dan Indonesia itu juga percaya bahwa Allah pasti akan memberikan sebuah mukjizat yang luar biasa, yaitu adalah kemerdekaan Indonesia gitu. Seandainya banyak orang itu juga pada saat itu belum sekompak, belum bisa dibilang belum masih terpecah lah antara kelompok satu dengan kelompok yang dua gitu, baliknya gitu. Mungkin Indonesia sampai sekarang belum merdeka gitu, karena mereka mempunyai landasan kekuatan untuk bersatu gitu. Atas dasar iman juga mereka terus bersama, dan Indonesia bisa merdeka. Dan juga kita mengamati bahwa kemerdekaan Indonesia juga tidak luput dari campur tangannya dari Allah untuk Indonesia gitu. Itu aja sih firman pada hari ini. Semoga adik-adik semua bisa mengikuti dan menjalankan firman ini di kehidupan sehari-hari. Amin. Aku pimpin doanya ya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk firman yang telah Kau sampaikan ini Tuhan, supaya adik-adik klien kami pada hari ini bisa mengikuti dan bisa kehidupannya berlandaskan atas iman saja Tuhan. Dan juga supaya walaupun banyak perbedaan yang terjadi, tapi kita yakin dan percaya bahwa keselamatan itu dan juga hanya berfokus juga kepadamu saja, gitu, bukan kepada yang lain. Mungkin agama boleh banyak dan juga kepercayaan boleh banyak, tapi kami yakin dan percaya bahwa kami hanya percaya pada Kau saja ya Bapa, supaya keselamatan selalu ada untuk kami, supaya kehidupan kami ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi setelah ibadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita menyanyikan respon firman dari KJ 453 ayat 1 dan 2, Yesus kawan sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah.
Doa syafaat Indra pertama udah ada. Coba namanya Yolanda, Harpa. Yolanda boleh on cam? Mana Yolanda? Sebentar ya. Yolanda, halo. Masih ada nggak? Halo Yolanda. Udah siap Yolanda? Oh, iya Kak. Iya. Boleh on cam, Dek? Oh iya Kak. Iya. Yang pertama Indra ya. Yang pertama Indra, yang kedua Yolanda, yang ketiga penutup Harpa. Oke? Boleh di spotlight? Kak Morla atau Kak Jerry? Oke. Udah siap? Indra udah siap? Sudah, Kak. Oke. Silakan dimulai. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan di pagi hari ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan kami akan berdoa ya Tuhan untuk sekolah dan teman-teman kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkatilah mereka ya Tuhan supaya sehat selalu ya Tuhan, dan guru-guru kami ya Tuhan yang mengajari kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkatilah guru-guru kami ya Tuhan supaya Kau beri kesehatan kepada guru-guru kami ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami masih tahun ini kita masih daring ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkatilah negara ini ya Tuhan supaya COVID-nya berkurang ya Tuhan. Supaya bisa bertemu dengan teman-teman kami lagi ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Ya Allah Bapa yang punya kasih sayang, kami bersyukur kepada-Mu atas orang tua kami. Lewat mereka Engkau telah menciptakan kami. Berilah rezeki secukupnya untuk kami semua, dan hindarilah orang tua kami dari berbahaya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, supaya gereja yang kami pimpin ini beserta gereja lain dapat turut ditambahkan jiwa baru yang bisa berbeda dengan kami. Kami mohon agar pelayan dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayan yang terbaik untuk-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya. Ya Tuhan, kami juga yang berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Jadilah bangsa negara kami ya Tuhan yang masih berlanjut PPKM ya Tuhan. Kami yakin percaya bahwa dari sebelum ini Tuhan, jadilah kami Tuhan dari COVID, dan buatlah juga vaksinnya ya Tuhan supaya berjalan dengan lancar. Buatlah juga Pak Presiden dan menteri-menteri yang wakilnya ya Tuhan supaya bisa Indonesia lebih maju lagi. Tuhan, ini doa kami Tuhan, kami mengalaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak bumi ini seperti sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Persembahan syukur diambil kitabnya dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Nyanyi lagu persembahan dari NKB 133 bait 1 dan 2, syukur padamu ya Allah. Kecukupan dari kasih
Bank BCA atas nama Morla Gabriela. Dan juga kita melalui scan QR kode baik GoPay atau OVO atas nama Morla Gabriela. Oke, di scan ya. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman-Mu yang pelita agar kami tak sesat. Doa persembahan oleh Gaby, silakan. Oke. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini telah Kau berikan kepada kami. Kami dapat berkumpul di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah PT melalui Zoom. Tuhan Yesus, Tuhan berkatilah persembahan kami untuk hari ini. Berkatilah persembahan kami agar bermanfaat untuk orang banyak dan untuk sekitar kami. Tuhan Yesus, Tuhan ya doa kami, katakan amin. Kita masuk di kabar seputar Teruna. Yeay. Boleh Kak Desi di... Oke, terima kasih Caca. Selamat hari Minggu adik-adik Teruna. Apa kabar? PT? Luar biasa, antusias, fantastis, excellent. Yes. Oke, ramai sekali ya. Terima kasih. Yang pertama, info-info Jamik didengar, jangan sampai ketinggalan. Yang pertama, sebelumnya Kakak Layan dan pengurus mau mengucapkan terima kasih untuk yang bertugas pada minggu ini, hari ini, untuk pemimpin pujian. Ya, spesial, ya kan? Kemarin request ada Caca. Terima kasih Caca untuk sudah bersedia untuk menjadi pelayan liturgis minggu ini. Doa persembahan ada Gaby. Terima kasih Gaby. Doa syafaat ada Indra, ada Yolanda, ada Harpa. Terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih juga untuk pelayan firman. Ada Kakak Daniel ya, yang di ujung sana. Dan operator ada Kak JJ dan Kak Morla. Untuk pengisi nyanyian yang adik-adik dengar ada kakak-kakak layannya. Terima kasih semuanya yang bertugas minggu ini. Kiranya pelayanan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Selanjutnya, untuk info GP Education. Adik-adik yang sudah diinfo sebelumnya di grup, ada link. Adik-adik boleh isi jika adik-adik mau ikutan. Atau mau nanya-nanya boleh nanti. Bisa japri ada kakak-kakak pengurus yang di grup PLK PT. Ditanya mau daftar atau mau nanya apapun, nanti akan diinfokan kembali. Ya, selanjutnya ada yang berulang tahun. Siapa kira-kira? Ada yang ulang tahun dulu apa? Mungkin mau lagi pada nunggu nih, kok nggak ada pelayan buat minggu depan ya Kak? Mau ulang tahun dulu apa yang pelayan dulu yang bertugas? Ulang tahun dulu Kak, biar tegang Kak. Oh iya benar. Oke, mungkin yang kita mau nyanyiin dulu buat yang berulang tahun selama minggu kemarin. Siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa tuh? Siapa itu Kak? Siapa? Kalau nggak ada yang tahu berarti nggak ada yang ingat. Aku masih lama kok Kak. Gak ada yang
Tanya Kak Daniel. Oke, kita mau panggilkan. Ada Kamorla. Kamorla. Kamorla, silakan spotlight diri sendiri. Iya, silakan Kamorla yang berulang tahun di tanggal 9 Agustus kemarin. Siapa tahu Kamorla mau berbagi berkat bersama kita, cerita-cerita. Silakan Kamorla, apa yang didapat di usia yang sekarang? Karena udah agak uzur ya, jadi biasa aja sih, nggak ada apa-apa. Kayaknya kalau pada ngucapinnya cuma pada lewat WA kok keluarga pas udah lagi di kantor. Cuma bersyukurnya apa ya? Ya masih bisa tetap sehat lah. Paling itu tetap sehat, sekeluarga juga sehat, puji Tuhan sampai sekarang masih aman, semoga seterusnya juga terus aman walaupun masa-masa pandemi seperti ini. Gitu. Ada yang mau didoain Kak? Pokok doa? Mungkin yang lagi jadi bahan doa sekarang juga masalah pekerjaan kali ya. Kan lagi pengen pindah banget. Mungkin bisa didoain itu biar bisa dapet, ya tetap sih balik lagi berdoa ke Tuhan perusahaan yang terbaik apa. Cuma sekarang emang kebetulan lagi ada ikut salah satu rekrutmen lah di salah satu perusahaan lagi yang lain, yang mudah-mudahan kalau emang Tuhan berkenan bisa tembus. Jadi segera bye-bye dari perusahaan yang sekarang. Kelelahan ya saya. Kira-kira Kamorla ada permintaan khusus spesial yang akan mendoakan Kamorla? Lihat nih banyak banget. Oh, aduh, banyak banget ya. Kak Desi aja deh. Oke, sebelum kita mau doakan Kamorla bareng-bareng, kita mau nyanyi dulu nih lagu kebangsaan kita. Yang muter Kamorla sendiri ya. Oke, semuanya siap-siap mengucapkan happy birthday buat Kamorla. Musik. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Kamorla. Memberkati. Sekali lagi. Ulang tahun. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Kamorla. Tuhan memberkati. Baik, adik-adik, kakak-kakak, kita mau berdoa buat Kamorla. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk setiap berkat. Kami juga bersyukur untuk kakak terkasih kami, Kamorla, yang Tuhan percayakan lagi 1 tahun pada tanggal 9 kemarin. Biarlah setiap mimpi, setiap impian dan cita-cita Kamorla, Bapa yang boleh izinkan terjadi dalam kehidupan Kamorla. Engkau juga yang memberikan kesehatan bagi Kamorla beserta keluarganya. Engkau juga yang boleh menjawab satu persatu impian Kamorla untuk mendapatkan pekerjaan yang baru yang saat ini Kamorla sudah mengikuti seleksi dalam suatu perusahaan. Biarlah Tuhan saja yang boleh berkehendak atas kehidupan Kamorla saat ini. Dan Engkau yang mau pimpin setiap keseharian Kamorla di dalam keluarga, pertemanan di kantor, maupun di mana saja Kamorla berada. Kami mau menyerahkan kehidupan Kamorla dari sekarang sampai selamanya hanya di dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun Kamorla. Maci. Oke, selanjutnya
Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih, ya kan? Petugas minggu depan. Kak Desi mau buka untuk pelayan liturgis. Siapa yang bersedia adik-adik? Ayo, ayo, ayo. Nih Kak Desi lagi lihat-lihat. Yang nggak on cam, ya seperti biasa ya. Banyak nih yang nggak on cam. Tapi sebelum ditunjuk, siapa tahu adik-adik bersedia. Senyum, senyum semua ya kan. Ayo, ada yang bersedia enggak? Sebelum ditunjuk, jangan rebutan nih, pasti nih pada berebutan. Ada yang mau untuk jadi pelayan liturgis pada minggu depan, tanggal 22 Agustus? Ayo. Yaudah, pelayan liturgisnya nanti dulu. Persembahan deh, persembahan. Doa persembahan. Siapa? Doa persembahan. Siapa, ayo? Karena nggak ada nih ya. Mungkin masih malu-malu. Tadi sih mendengar bisikan-bisikan. Maher, ada Maher nggak? Iya, yeah. Maher bersedia doa persembahan? Gimana Maher? Halo Maher. Bersedia Kak. Oke, siap. Terima kasih, dicatat Kak Rifa. Oke Kak. Doa syafaat 3 orang. Aku Kak. Jangan rebutan. Kak. Yuke, wih, keren. Oke, Yuke. Yuke hari ini belum bertugas kan ya? Loh, jadi Yuke doa syafaat 2 orang lagi, jangan berebutan. Yang hari ini bertugas kasih gantian buat teman-temannya. Siapa? Ada? Jangan malu-malu, kakaknya siap. Jangan malu-malu. Baik. Tadi sih mendengar bisikan-bisikan lagi. Samuel. Samuel. Ya, Kak. Oke, siap. Dicatat, Kakak. Samuel, kayaknya nggak on cam nih. Kenapa sih Samuel? Pengen lihat mukanya Samuel deh. Malu-malu ya Samuel ya. Terakhir. Siapa yang bersedia? Terakhir untuk doa syafaat. Siapakah? Nih, kali ini lagi lihat-lihat siapa lagi. Ayo, udah ada 3. 2 orang syafaat, 1 lagi. Ada nggak? Ayo, slotnya terbatas, sisa 1 loh. Oke, karena semuanya rebutan, tadi sih pilih aja ya. Ini pilih siapa ya? Karena banyak banget. Siapa ya? Siapakah? Boleh deh. Tadi sih mau minta Nikita. Nikita. Minggu depan. Siap? Iya, Kak. Oke, terima kasih. Diingat adik-adik, kita udah punya semuanya untuk doa-doa petugas minggu depan. Maher, persembahannya ada Maher. Doa syafaatnya ada Yuke, ada Nikita, ada Samuel. Samuel sektor 5, Nikita.
sektor 8. Maher, sektor berapa, Maher? 1, Kak. Oke, jadi pelayan liturgis nggak ada nih? Adik-adik? Nggak ada yang kangen jadi MC gitu. Iya, benar. Jadi nggak ada nih? Kayak Kak Caca kan. Saya, Kak, kemarin. Caca. Mungkin dari kakak-kakak yang cowok, adik-adik yang cowok, ada Jevon, Jesse, ada nggak? Arpa. Ada? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nanti ada seseorang yang akan memimpin pujian kita minggu depan ya. Oke, selanjutnya. Coba Kakak cek dulu. Selanjutnya itu ada info apa lagi? Nggak habis ternyata adik-adik. Oh, yang tadi belum persembahan. Buru-buru, terlalu cepat nih. Udah ada di layar, silakan ya adik-adik ya. Semuanya sudah jelas. Bisa GoPay, OVO, Mandiri, BCA, ya kan? Atas namanya kalau Mandiri ada gereja kita, GPB Kastia. Kalau BCA ada Kamorla, GoPay, OVO ada Kamorla juga atas nama Kamorla. Silakan adik-adik yang belum memberikan persembahan, nanti ditunggu. Oke, semua info, kabar seputar Teruna sudah dibacakan, yang bertugas juga sudah, dan hari ini adik-adik yang hadir ada 22 orang. Terima kasih untuk kehadiran adik-adik yang masih rindu untuk datang ibadah. Oke, sekian kabar seputar Teruna. Selamat hari Minggu, selamat menjalani berkat Tuhan seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan lagi kepada Kak Dania. Oke, kita udah masuk di akhir ibadah kita. Sebelumnya pesannya semoga apa yang teman-teman adik-adik semua dengarkan pada hari ini bisa bercermin untuk kehidupan adik-adik semua di kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita nyanyikan lagu penutup dari PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk hari ini yang telah Kau berikan waktu untuk kami untuk beribadah Tuhan. Supaya persekutuan kami dan supaya pelayanan kami tidak hanya berhenti sampai di sini saja, berkati kami selalu atas kehidupan kami di panjang hari nantinya, supaya kami terus bisa menebarkan kasih-Mu dimanapun kami berada. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu, adik-adik semua.
Selamat Jangan hari keluar Minggu. dulu ya. Dipersilakan untuk saat teduh dulu. Jangan pada keluar dulu ya. Silakan berdoa. Oke, sudah? Amin. Kamu Orla boleh minta tolong di screenshot ya? Oke, kita foto dulu ya. Ayo, ayo. Mukanya. Muka ya. Jangan jidat aja ya, muka ya. Mau nggak? Nggak apa-apa. Muka. Tunggu, aku lihat dulu. Siapa? Quincy? Ocel, Gaby, Rachel, Rahel, Samuel. Ya, semuanya on cam. Kak Daniel udah siap banget nih soalnya. Mantap. Oke. Ini ada dua layar, jadi agak lama nanti ya kalian tahan senyumnya. Siap-siap posisinya yang enak biar nanti nggak kram. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Aku kira di sini. Tahan. Satu lagi, sekali lagi. Gayanya beda dong. 1, 2, 3. Tahan. Sekali lagi. Tunggu. Banget Kakak Daniel. Oke. Mumpung ada kamera. Udah. Nah, pegel Oke, kan? terima kasih semua. Dadah, sampai Terima kasih, minggu. Sampai jumpa minggu depan. Yang pelayan jangan keluar dulu. Yang tugas biasa ya, jangan keluar dulu yang tugas ya. Yang tugas doa syafaat, doa persembahan segala macam. Kita doa dulu ya. Halo Yuke, Rosel, boleh ya keluar. Maher, terima kasih. Ya udah, langsung aja Kak Desi boleh. Oke. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk setiap berkat yang boleh kami terima, untuk firman yang boleh kami dengar, untuk kesehatan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Bersyukur untuk pelayanan kami pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh semakin semangat untuk melayani Tuhan dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak untuk para pelayan-Mu yang bertugas hari ini, Bapak yang boleh terus berikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada-Mu saja. Kiranya ibadah yang boleh kami lewati tadi boleh memberikan semangat baru untuk kami menjalani sepanjang kehidupan kami selama seminggu ke depan. Terima kasih Bapak, Engkau yang terus memimpin kami dalam kehidupan kami saat ini dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.